Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 atau pada tanggal 27 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 30 ayat 43 yang berkata demikian. Dan orang itu menjadi bertambah sangat kaya dan banyak kawanan domba menjadi miliknya dan hamba-hamba perempuan dan hamba-hamba laki-laki dan unta-unta dan keledai-keledai jantan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah pada pagi hari ini adalah Elohim memberkati ternak Yakub, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini terjadi saat dimana Yakub sudah memiliki istri dan anak-anaknya, saudaraku, dan saatnya Yakub yang bekerja kepada pamannya untuk berpisah seperti itu. Namun sebelum berpisah, Yakub akan kembali kepada keluarga daerahnya, saudaraku, dan Yakub berkata kepada Laban untuk selama dia bekerja mendapatkan suatu haknya, saudaraku. Dan terjadilah suatu perjanjian, setiap kambing yang memiliki domba yang mewarnanya bintik-bintik akan menjadi milik Yakub, namun yang tidak adalah tetap milik Laban karena semua itu adalah domba Laban pada awalnya. Dan terjadilah di setiap kandang atau tempat di mana kambing-kambing itu akan minum, akan melakukan perkawinan. Di situ ditaruh suatu dahan yang berwarna putih, saudaraku, bintik-bintik, sehingga kambing domba itu melihat selalu dengan warna yang bintik putih seperti itu, sehingga berdampak kepada anak yang dilahirkannya, saudaraku. Dan tentu ini atas seizin Bapa Yahweh tentunya, saudaraku, sehingga Yakub menjadi bertambah berkelimpahan, saudaraku, sehingga dinyatakan di dalam ayat 43 tadi, dan orang ini menjadi bertambah sangat kaya dan banyak kawanan domba menjadi miliknya. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, Yakub tetap berupaya dan bekerja, saudaraku, sebagai Yakub yang nantinya dirubah namanya menjadi Israel ini, saudaraku. Demikian juga kepada bapak-bapak leluhur iman kita. Mereka tetap bekerja dan berusaha, saudaraku, untuk memenuhi dalam kehidupannya. Mereka bukan suatu bapak-bapak leluhur yang hanya diam berpangku tangan seperti itu, saudaraku, namun dia tetap bekerja, berusaha untuk memenuhi dalam kebutuhannya, dan usahanya Bapa yang berkenan dan diberkati dan berkelimpahan, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita di saat kita menjalani kehidupan saat ini, saudaraku. Siapapun kita, selama kita diizinkan masih hidup, kita memang tetap harus bekerja dan berusaha, saudaraku. Bukan posisi untuk duduk dan berpengharapan saja. Kita harus melangkahkan kaki, kita harus mengambil aksi. Di tengah kita melangkahkan kaki dan mengambil aksi inilah, maka iman ditambah dengan perbuatan kita, iman lewat doa-doa kita dan perbuatan kita yang kita kerjakan. Disinilah maka berkat-berkat itu akan tercurahkan, saudaraku. Ini yang menjadi contoh-contoh dari iman-iman leluhur kita sebelumnya, saudaraku. Hal ini dikerjakan juga, seperti Paulus juga bekerja, saudaraku, dia berdagang demikian. Ini terus dilakukan oleh tokoh-tokoh bapak leluhur kita. Mengapa kita hal ini yang menjadi sering terjadi, saudaraku, bahwa mengeksklusifkan diri, bahwa sebagai seorang yang memang sudah dekat atau mungkin ekspektasinya sudah sebagai pelayan, dia tidak perlu lagi harus bekerja, saudaraku. Tentu tidak, saudaraku. Selama kita masih diizinkan bekerja, justru kita lewat bekerja itu kita juga melayani, saudaraku, mengambil pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan harus hanya di kehilat atau di komoditas saja. Di dalam kehidupan sehari-hari juga kita diizinkan mengambil pelayanan, dan kita juga harus bekerja, saudaraku. Biarlah lewat renungan ini menguatkan kita untuk kita tidak ragu. Demikian juga bagi adik-adik yang lagi menempuh pendidikan. Lakukan pendidikanmu semaksimal mungkin.
namun kau tetap beriman kepada Bapa Yahweh dan berdoa. Dan capailah cita-citamu setinggi-tingginya, dan jadilah engkau menjadi saksi nantinya bahwa engkau juga sama seperti bapak-bapak leluhur. Kita menjadi orang yang diberkati, kita bukan menjadi orang peminta-minta, saudaraku, tapi kita justru memberkati orang. Itulah ciri orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa keseluruhan hakikat hidup kita ini. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Namun bila kita hubungkan dengan pelayanan di Bait Elohim sebagai suku Lewi, katanya melayani full dan sebagainya, tentu ini berbeda dengan zaman kita sekarang, saudaraku. Hal itu tidak menjadi relevansi lagi, karena ini sudah zaman kasih karunia yang memang kita harus berupaya dan menunjukkan karya kita, bekerja, beraktivitas. Siap tidak siap kita harus lakukan itu, sebab karena kita masih butuh untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kesehatan kita, memenuhi kebutuhan keperluan kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita semua, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa itu tidak dipermalukan, dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya, shalom saudaraku.